Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Perkenalkan saya Chandra Setiasa, Product Manager dari MyRepublic Indonesia. Nah, terima kasih teman-teman media yang sudah berkesempatan hadir di acara webinar bekerja sama dengan MyRepublic dan TP-Link ini. Nah, pada saat ini kita akan sedikit mengobrol-obrol nih. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai dan tips and trick bagaimana caranya mengoptimalkan kecepatan internet, terutama di rumah masyarakat banyak ini ya, tanpa adanya dead zone ya, terlebih menggunakan produk dari MyRepublic dan produk kolaborasi juga menggunakan dari TP-Link. Ya, bisa di next. Ya, kita akan membicarakan bagaimana caranya kita mengoptimalkan kecepatan internet dengan bebas dead zone. Bisa di next. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya ya, saya mempunyai sebuah study case dulu nih. Jadi kan teman-teman nih kebanyakan mau itu menggunakan paket data, mau itu menggunakan di rumah internetan, terlebih kalau menggunakan paket data ya dari handphonenya ya. Teman-teman tuh paling banyak pasti menggunakan yang namanya streaming. Udah pada lazim deh, streaming itu semua orang pasti menggunakan streaming, terutama adalah streaming YouTube. Nah, saat ini aku memberikan sebuah simulasi gitu kan, dan study case. Bagaimana sih kita coba menghitung kuota kita nih, kuota internet kita ketika menggunakan YouTube. Bisa dilihat dari kualitas-kualitasnya. Paling banyak kan orang biasanya menggunakan kualitas yang namanya HD, menonton kualitas HD, menonton kualitas 4K. Tapi teman-teman tahu nggak sih, yang namanya nonton kualitas HD 1080 itu menghabiskan kuota per menitnya itu adalah 27 MB ya. Dan juga kalau nontonnya 4K nih, kalau nontonnya 4K teman-teman tuh menghabiskan yang namanya kuota 446 megabyte. Jadi bayangin ya, saya ngambil contoh deh salah satu yang namanya penyedia telco company ya gitu kan, yang pasti teman-teman juga banyak pakai ya. Salah satu contohnya adalah saya mau beli yang namanya kuota nih, kuota 14 giga, harganya itu 100 ribuan gitu kan. Nah, bayangin jika membeli kuota 14 giga mobile data untuk nonton YouTube ya, untuk nonton YouTube saja yang kualitasnya HD 720 ya, non-stop nih, nggak tanpa batas. Kuota itu akan habis dalam waktu 16 jam saja, bayangin. Harus beli kuota lagi after 16 jam kalau nontonnya terus-terusan non-stop. Nah, ini kan salah satu contoh study case. Kita bisa ke next selanjutnya. Kalau kita menggunakan kuota, nah di sini aku juga akan memberikan sebuah informasi ya. Gimana sih bedanya? Kalau tadi kan pakai kuota saya terbatas. Kalau kita mau langganan internet dengan kecepatan tanpa batas, tapi speed berapa yang harus saya peroleh? Nah, saya punya sekedar gambaran ya kan. Kalau kita punya speed internet di rumah kita 50 Mbps, 100 Mbps, bahkan 100 Mbps ya, untuk mendownload game PS4 ya. Zaman sekarang tapi udah PS5 sih ya, 50 gigaan. Ya, kalau kita langganan, kita pakai di rumah kita kecepatan 150 Mbps, itu hanya cukup mendownload membutuhkan waktu 44 menit saja, bayangkan. Dan kalau download film 4K sebesar 7 giga itu hanya butuh waktu 6 menit. Gitu. Nah, maksudnya ini gimana sih? Ya kan, ini bisa dibaca ya teman-teman ya. Kalau misalnya kecepatan internet itu apa? Kecepatan internet itu adalah banyaknya paket data yang dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain setiap detiknya. Nah, terus kecepatan internet itu terbagi dalam dua macam. Ada yang namanya upload, ada yang namanya download. Nah, jadi teman-teman kalau mau memilih paket internet, provider internet di rumahnya, jadi carilah provider yang menawarkan layanan internet dengan teknologi fiber optik ya, yang menghasilkan sinyalnya stabil sudah pasti, tanpa ada batas pemakaian, tanpa kuota. Tadi kan kalau kita pakai di luar tuh pakai HP kita kan pakai kuota, tapi kalau misalnya cari wifi di rumah, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, carilah yang tanpa kuota, yang tanpa batas, dan juga kecepatannya itu nggak pakai throttlingan. Bisa di next. Nah, aku juga mau ngasih nih tips kunci memilih provider internet yang optimal ya. Aku punya 3 tips ya. Jangan sampai teman-teman tuh salah memilih provider untuk langganan di rumah, karena sekarang ini kan WFH, semua orang di rumah, semua orang satu keluarga 5 orang minimal gitu kan di rumah butuh yang namanya internet. Jangan sampai salah memilih provider
internet. Jadi kuncinya adalah yang pertama adalah harga yang kompetitif. Ya, jadi tuh teman-teman itu harus mencari provider yang menawarkan harga paket internet maupun TV-nya itu harganya tuh harus kompetitif dibandingkan provider lainnya. Nah, yang kedua ya, yaitu adalah benar-benar tanpa batas kuota. Jadi kan banyak nih provider-provider internet yang menawarkan yang ke rumah-rumah teman-teman media, menawarkan saya dari provider A mau menawarkan paket sekian, saya dari provider B mau menawarkan paket sekian. Nah, teman-teman juga harus paham, cari yang tanpa batas kuota. Jangan sampai ada yang oke, saya kasih kecepatan 50 Mbps, tapi ternyata ada kuotanya ya gitu. Sebulan kuotanya 300 giga. Habis dari 300 giga kecepatannya akan diturunkan. Jangan yang seperti itu yang dicari. Ya, yang kedua adalah ada juga tipikal yang oke, saya ini cepat gitu. Saya ini nggak pakai kuota. Tapi kalau misalnya pemakaiannya heavy user gitu kan, lagi hektik-hektiknya, saya akan throttling, saya akan cekek pakai yang namanya FUP. Ya, fair usage policy gitu kan, saya akan cek pakai FUP. Jangan juga pilih yang provider yang seperti itu, karena kita cari provider yang benar-benar tanpa batas kuota supaya apa, kerja kita, aktivitas kita dengan menggunakan internet bisa sangat optimal. Nah, yang tips yang ketiga nih ya, carilah yang download dan uploadnya sama cepatnya. Karena apa ya, teman-teman pasti bukan hanya menggunakan internet itu hanya untuk download doang, tapi menggunakan namanya upload. Apalagi cara kerja kita kan webinar, ikut meeting online, download video gitu kan. Habis itu kita harus upload tugas kita ke atasan kita via kayak misalnya pakai Google Drive atau segala macamnya. Itu yang dibutuhkan hanya juga uploadnya. Nah, kebanyakan provider internet tuh ngasih downloadnya kenceng, tapi uploadnya terbatas. Nah, makanya carilah provider yang bisa memberikan upload dan downloadnya itu sama cepatnya dan tanpa ada batas-batasannya. Oke, itu adalah 3 tips ya yang bisa saya sampaikan. Bisa di next. Nah, dari 3 tips tersebut nih ya, kami MyRepublic hadir ya sebagai internet terbaik untuk keluarga dan juga bisnis Anda. Ya, sebagai salah satu penyedia internet terbaik di Indonesia, MyRepublic ini berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan masyarakat dan melayani pelanggan-pelanggan kita melalui produk dan jasa internet ultra cepat MyRepublic serta TV berlangganan yang ditawarkan oleh MyRepublic, di mana kami itu mempunyai line up dari 30 Mbps sampai dengan 100 Mbps, harganya itu mulai dari 300 ribuan saja. Nah, jika teman-teman berminat ya, jika teman-teman, saya pengen tahu nih rumah saya dialiri oleh MyRepublic atau tidak, rumah saya pengen pengen langganan MyRepublic. Nah, teman-teman media yang hadir sekarang, kita punya link khusus untuk bisa langsung daftar dan nanti akan dicek sama tim kita, yaitu adalah bit.ly/myrep_xtplink ya. Sekali lagi bit.ly/myrep_xtplink. Jadi teman-teman kunjungi website link yang tadi saya sebutkan, nanti tinggal dimasukkan teman-teman itu tinggalnya di mana, nanti akan coba dihubungi oleh timnya MyRepublic nih, teman-teman yang join sekarang ini akan langsung dihubungi dan dicek apakah tercover oleh MyRepublic dan bisa berlangganan MyRepublic start dari 30 Mbps sampai dengan 150 Mbps paket gamer, harganya mulai dari 300 ribuan saja. Bisa di next. Nah, sekilas ya tentang MyRepublic ini. Jadi MyRepublic ini pertama kali tuh hadirnya tuh di Singapura. Kami itu dari Singapura pada tahun 2012 sudah menjadi pilihan utama untuk layanan internet dan mengembangkan jaringannya ke beberapa negara, yaitu ada di Indonesia, Australia, dan New Zealand. Nah, pada tahun 2015 ya, MyRepublic hadir di Indonesia dengan basisnya adalah teknologi fiber optik. Jadi kabel fiber udah langsung sampai ke rumah ya. Ini adalah teknologi terbaru ya, serta merupakan bagian dari Sinarmas Group. Jadi MyRepublic ini bukan perusahaan ece-ece di Indonesia, kami adalah konsorsium dari bagian dari Sinarmas Group, salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia ya. Dan sampai saat ini MyRepublic telah menjadi salah satu penyedia layanan internet untuk perumahan dan juga untuk komersial yang berkembang pesat di Indonesia.
Nah, MyRepublic saat ini kita tuh punya lebih dari 1 juta home pass. Jadi ada 1 juta rumah yang teraliri, yang siap dialiri oleh MyRepublic dengan dengan paket-paket MyRepublic. Tinggal teman-teman bisa langsung langganan saja, ya. Dan kami ini hadir di 13 kota, ya. Di Sumatera kita ada di Palembang, di Medan. Di Jawa kita ada di Jabodetabek, kita hadir, di Bandung kita hadir, ya. Abis itu di Semarang, di Malang, di Surabaya, dan terakhir pada bulan April kemarin kami baru saja launching kota baru kami yang terbaru adalah di Bali. Seperti itulah sekilas tentang MyRepublic. Jadi teman-teman kalau mau berlangganan MyRepublic, teman-teman juga harus tahu ini tuh MyRepublic adalah perusahaan yang sangat berkembang pesat, perusahaan besar di Indonesia, seperti itu. Bisa di next. Nah, dengan kita menghadirkan internet yang sangat cepat, internet yang sangat kencang, ya, kami menghadirkan kerjasama dengan TP-Link, ya. Kami menghadirkan kerjasama dengan TP-Link untuk menghadirkan internet yang kencang dan tanpa ada dead zone. Karena kami tahu, ya, kebanyakan rumah-rumah teman-teman, rumah-rumah masyarakat itu bisa ada yang luas, bisa ada yang tingkat 2, di mana daya jangkau WiFi router itu kadang terbatas, ya. Jadi kami menghadirkan yang namanya Deco M4 bekerja sama dengan TP-Link. Terima kasih TP-Link sudah menghadirkan perangkat yang sangat bagus sekali, dan kami rebranding namanya khusus untuk MyRepublic bernama Magic Wi-Fi, ya. Jadi ini membuat pelanggan MyRepublic dapat merasakan internet cepat, handal, dan terjangkau. Wi-Fi untuk semua ruangan di rumah. Jadi misalnya internetnya modemnya di lantai 1 nih, gitu kan. Tiba-tiba kamar saya, kebetulan saya juga menggunakan yang namanya MyRepublic di rumah saya, dan saya juga menggunakan Magic Wi-Fi ini sangat berguna banget. Ketika kamar saya di lantai 2, tidak sampai nih saya menggunakan WiFi router. Jadi saya menggunakan Magic Wi-Fi, tabung 1 saya taruh lantai 1, tabung 2 saya taruh di kamar saya, gitu kan. Itu internet yang kebetulan saya pakai 300 Mbps, ya. Jadi 300 Mbps saya tuh di rumah tuh sampai ke kamar saya, gitu kan. Saya pakai buat main PS5, saya pakai buat upload musik-musik saya pakai untuk webinar, semuanya sangat keren sekali deh dengan menggunakan Magic Wi-Fi ini, ya. Bisa di next. Nah, jadi kami memilih, kenapa sih kami harus bekerja sama dengan yang namanya TP-Link, kami harus bekerja sama dengan menggunakan Magic Wi-Fi. Pertama adalah kita ini harus bisa mengedukasi masyarakat bahwa, ya, yang namanya ngatur setting konfigurasi Wi-Fi itu tidak perlu sulit-sulit lagi, gitu kan. Selama ini yang namanya setting konfigurasi Wi-Fi itu harus menggunakan komputer, harus ngerti yang namanya network, gitu kan, harus buka yang namanya misalnya 192.168 bla bla bla, gitu, seperti itu kan. Terus config, harus colok kabel. Nah, kalau pakai Magic Wi-Fi itu tidak perlu, gitu. Orang awam pun bisa. Saya juga pernah memberi contoh kepada orang awam, coba ini pakai Magic Wi-Fi, cukup download aplikasi TP-Link-nya, ya, dan mencolokkan si Magic Wi-Fi tersebut dengan internet, konfigurasinya semudah menggunakan aplikasi, ya. Jadi menggunakan aplikasi dan sangat mudah, tinggal klik aja di dalam aplikasinya tanpa harus colok-colok kabel, tanpa harus perlu laptop apa segala macam, bisa langsung dikonfigurasi di di aplikasi. Jadi benar-benar mudah, ya. Jadi setting up hassle tuh nggak perlu lagi dah, gitu kan. Terus kemudian harganya juga terjangkau, terus tidak perlu worry dengan segala macamnya karena ada parental lock juga. Kita juga bisa setting setiap device itu kecepatannya mau berapa. Dan even nih yang saya senang, kalau ada perangkat masuk, saya di HP dapat notifikasi, ini ada perangkat dan ini masuk nih, gitu kan. Diterima dikasih notifikasi. Kalau misalnya itu bukan perangkat yang ada di rumah saya, itu akan saya tolak. Itu keren sekali sih dengan menggunakan Magic Wi-Fi ini, dan cocok sekali yang namanya MyRepublic dengan ada speed internet yang sangat tinggi, yang sangat kencang, ya, tanpa batas, dikombinasikan dengan Magic Wi-Fi dari TP-Link dengan Deco M4 ini. Bisa di next. Nah, terus kalau misalnya ada yang bertanya, gitu kan, saya tertarik nih mau pakai Magic Wi-Fi dengan MyRepublic. Bagaimana caranya? Nah, saat ini kami meluncurkan, ya, yang namanya add-on Magic Wi-Fi, di mana sinyal itu akan mulus di semua ruangan, ya. Jadi dengan teman-teman bisa berlangganan MyRepublic pertama kali, ya,
dengan paket dari 30 Mbps sampai dengan 150 Mbps, teman-teman ya dari tim media dan masyarakat luas ini bisa menambahkan Magic Wi-Fi secara, kita punya 2 metode. Mau itu sewa per bulan ya, atau beli putus jadi milik customer. Ya gitu. Jadi kalau misalnya sewa per bulan, kita ada di harga Rp88.000 net per bulan. Itu akan disewakan ke pelanggan ya. Pelanggan MyRepublic akan dapat 2 tabung. Jadi tabung satu bisa ditaruh di dekat router, satu tabung dekat modem, satu lagi bisa ditaruh di ruangan yang menurut teman-teman itu di rumahnya sedang mengalami dead zone atau tidak dapat nih sinyalnya nih. Atau misalnya saya mau pindah ke toilet gitu kan. Di toilet saya perlu wifi yang kenceng. Ya dari kamar tinggal pindahin aja nih si tabung Magic Wi-Fi-nya ke toilet. Nggak perlu yang namanya ganti-ganti SSID yang tadi seperti Pak Tony dari sales manager TP-Link itu bilang nggak perlu. Jadi satu SSID bisa mengcover seluruh rumah, mau sampai lantai 2 pun, rumah gede pun bisa tercover. Nah, maupun juga kalau misalnya mau beli terpisah ya, mau beli nih, saya mau beli aja deh gitu via MyRepublic, bisa nggak gitu. Tapi itu jadi hak milik saya ya. Jadi seandainya saya pindah ternyata tidak terjangkau oleh MyRepublic, rumah saya pindah, saya masih bisa menggunakan Magic Wi-Fi tersebut. Oke, boleh. Dengan cukup dengan harga Rp1.440.000 sudah termasuk pajak, itu 2 tabung akan menjadi milik si customer. Nah, terus lalu bagaimana kalau misalnya saya butuh lagi? Ya kan, jadi saya punya pengalaman rumah teman saya tuh gede banget sampai dia memesan ya 4 buah Magic Wi-Fi setiap rumah, setiap kamar dia taruh satu ya, sehingga semua sudut rumahnya itu benar-benar teraliri oleh internet ya 150 Mbps sangat cepat seperti itu. Oke, jadi kita sekali lagi aku menyarankan bahwa kalau internetnya cepat di rumahnya, jangan lupa untuk menambahkan add-on Magic Wi-Fi di mana sinyal akan mulus di semua ruangan. Oke, bisa di next. Nah, setelah kita berkolaborasi dengan TP-Link gitu kan, what's next in MyRepublic? Jadi kita akan coming soon-nya kita akan menghadirkan sebuah teknologi hiburan yang canggih melalui STB Android versi 11.0. Jadi pelanggan ya, kan zaman sekarang kan udah zamannya OTT, mau nonton OTT-an atau nggak streaming-streamingan itu langsung dari TV tapi nggak punya yang namanya Smart TV. Nah, sebentar lagi juga MyRepublic ini akan menghadirkan yang namanya teknologi STB Android versi 11.0 nih. Jadi pelanggan tidak hanya dihibur oleh siaran live TV atau linear TV. Saat ini MyRepublic mempunyai 80 channel linear TV yang hadir untuk pelanggan-pelanggan MyRepublic. Namun dengan nanti ya kita akan launching sebentar lagi, beberapa bulan lagi dengan STB Android 11.0, pelanggan juga bisa menyaksikan hiburan lainnya seperti yang streaming-streamingan tadi saya bilang tuh, mau nonton OTT A, OTT B, OTT C gitu kan, saya nggak sebut nama OTT-nya apa ya kan, atau bahkan kalau yang lazim yang tadi saya bilang di awal mau nonton YouTube sekalian itu bisa dari STB 11.0 ini. Nah, demikianlah ya presentasi sedikit ulasan mengenai tips and tricks dan bagaimana kita mengoptimalkan kecepatan internet di rumah tanpa dead zone, terus juga tips and trick memilih internet dan juga sekilas tentang MyRepublic. Saya Chandra Setiasa, Product Manager MyRepublic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita akan kembalikan kepada host kami. Silahkan. Nah, di sesi tanya jawab ini aku akan mencari satu penanya dari kolom chat. Apakah sudah ada calon-calon penanyanya? Nah, halo Ibu. Boleh Halo. disebutkan nama dan medianya dari mana? Aku Dwi dari majalah Mix. Kedengeran deh? Kedengaran Ibu Dwi. Ibu Dwi ingin mengajukan pertanyaan kepada siapa? Ke pihak ini kali ya, apa namanya, nggak tahu deh MyRepublic apa TP-Link ya, cuma pertanyaannya yang pertama, boleh. target dari produk baru ini, target penjualannya berapa, kemudian strategi untuk mencapai target itu gimana, dan yang terakhir biayanya berapa ya untuk mendapatkan solusi atau produk baru ini sendiri, yang perangkat Deco M4-nya. Oh, oke. Terima kasih Ibu Dwi atas pertanyaannya. Kira-kira ingin dijawab oleh Bapak
Chandra Setiasa. Kepada Bapak Chandra Setiasa dipersilakan. Ya, terima kasih tadi Mbak Dwi. Ya, halo Mbak Dwi. Tadi pertanyaannya kan terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama kan target kita launching produk ini tuh bagaimana? Nah, kami itu kami itu mempunyai target adalah untuk bisa menghadirkan yang namanya kualitas internet, ya edukasi internet juga kepada masyarakat, karena banyak sekali masyarakat kan juga mengeluh bahwa oh internet saya lemot, tapi ternyata adalah lemotnya itu bukan karena speed internetnya, tapi adalah karena ruangannya tidak teraliri oleh sinyal internet, sinyal wifi yang sangat bagus di dalam rumahnya, karena banyak sekali dead zone. Jadi kita ingin sekali yang namanya semaksimal mungkin, kita nggak bisa nyebut angka ya kalau di sini ya, kita nggak bisa nyebut angka penjualannya akan berapa, penjualannya targetnya berapa banyak, tapi kita pengen sekali seluruh masyarakat Indonesia, terutama juga yang menggunakan MyRepublic, tahu bahwa dead zone itu bisa diatasi loh, dengan cara solusinya adalah menggunakan yang namanya Magic Wi-Fi ini. Dan yang namanya internet cepat, kita juga mengedukasi bahwa yang namanya internet cepat kalau speednya di atas 100 Mbps, dengan yang namanya menggunakan Magic Wi-Fi bisa mendapatkan kualitas Wi-Fi-nya juga setara nih 100 Mbps juga nih. Kalau hanya menggunakan router biasa atau langsung dari modemnya biasanya kan hanya sekitaran 20-30 Mbps seperti itu. Nah, terus cara strategi kita menjualnya bagaimana? Kita menggunakan yang namanya add-on ya. Kita menggunakan add-on, jadi tim sales kita, website kita, selagi kita menawarkan internetnya, kecepatan internetnya berapa, kita juga menawarkan yang namanya Magic Wi-Fi-nya. Seperti itu, dengan harga cukup terjangkau. Kalau pelanggan tidak mau beli, bisa sewa. Jadi bisa sewa sebesar seharga Rp88.000 untuk 2 tabung Magic Wi-Fi, atau bisa langsung beli di angka Rp1.440.000. Seperti itu. Bagaimana Mbak Dwi, apakah cukup? Oke. Terima kasih Mbak Dwi. Terima kasih Bapak Chandra jawabannya, dan terima kasih kepada Ibu Dwi atas pertanyaannya. Ibu Dwi mendapatkan hadiah voucher yang akan langsung dikirimkan ke alamat yang terdaftar. Dan selanjutnya untuk penanya kedua, apakah kita sudah dapat calon penanyanya? Ya, apakah sudah didapat penanya keduanya? Oh, sudah. Halo Bapak. Halo Mbak. Sore, atas nama siapa dan dari media mana? Ya, saya Hafiz dari Marketers. Mungkin melanjutkan aja tadi untuk Pak Chandra Setiasa, Pak. Bisa dijabarin nggak Pak sebenarnya profil dari target konsumen kedua perusahaan ini seperti apa Pak? Karakter mereka seperti apa? Apakah dari kalangan sales A, B, C, atau seperti apa Pak? Dan terus kalau kebanyakan provider itu kan mengalami kendala ketika konsumen rumahan itu Wi-Fi-nya dipakai oleh banyak orang Pak. Mereka sering mengeluh, wah Wi-Fi-nya lemot banget segala macam, padahal mereka makanya keroyokan. Apakah selain dead zone, persoalan tersebut juga bisa diatasi dengan Magic Wi-Fi ini? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bapak Hafiz. Kepada Bapak Chandra Setiasa dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Pak Hafiz. Saya tadi agak kurang mencerna yang pertanyaan yang di awal ya, tapi aku mau jawab dulu dari yang bagian part keduanya ya. Jadi ini pertanyaan bagus banget ya. Kendala banyak sekali kan orang di masyarakat keluarga di Indonesia itu menggunakan yang namanya internet, kok semuanya masuk nih, satu rumah isinya 5 orang, tapi satu orang itu punya 3 device. Bapaknya punya laptop, handphone, tablet, ibunya punya apa gitu kan, anaknya punya apa, semuanya masuk ke dalam internet dalam rumah tersebut gitu kan. Apakah ini bisa diakomodasi ya, dengan menggunakan Magic Wi-Fi? Saya berbicara secara pengalaman saya menggunakan Magic Wi-Fi dan MyRepublic di rumah saya sendiri ya. Jadinya adalah saya menggunakan, pertama adalah kita harus memilih kecepatan internet yang sangat cepat kalau isi di rumah kita adalah banyak orangnya ya. Jadi jangan memilih misalnya, oh saya 20 Mbps saja cukup gitu kan, 20 Mbps saja saya cukup, tapi ternyata yang pakai keroyokan. Ya, itu mau pakai router sebagus apapun juga tetap
kecepatannya sedikit, pasti bahkan hasilnya kan akan kurang gitu kan. Jadi pertama pastikan memilih internet provider yang kecepatannya juga tinggi. Contoh nih, saya ngambil contoh ya, 100 Mbps. Nah setelah itu semuanya kan pasti akan masuk ke dalam internet tersebut. Jadi pakailah yang namanya Magic Wi-Fi. Kenapa? Karena dengan menggunakan Magic Wi-Fi tersebut, ya pengalaman saya bisa men-setting handphone si ayah dan laptop si ayah, saya kasih yang namanya speednya paling kencang 100 Mbps. Tapi handphonenya si ade, ya kan, saya batasi kecepatannya cuman 10 Mbps yang masuk. Seperti itu. Terus kalau yang namanya tabletnya si ibu gitu kan, tabletnya si ibu karena dia lebih suka pakai internetnya itu menggunakan tablet dibandingkan dengan handphone, device-nya si ibu saya kasih kecepatan yang sedang-sedang aja. Nah, terus kemudian PS5 saya gitu kan, saya kasih kecepatan yang paling tinggi gitu kan, karena saya mau menggunakan download gitu. Jadi benar-benar kita bisa mengatur yang namanya pemakaian, kita bisa ngatur berapa banyak internet yang masuk ke dalam device dalam satu keluarga di rumah ini dengan menggunakan Magic Wi-Fi. Oleh karena itu makanya kenapa saya memilih untuk kami ya MyRepublic memilih untuk kita berkolaborasi dengan TP-Link menggunakan perangkat Magic Wi-Fi ini karena sangat mendukung sekali. Nah, yang pertanyaan pertama kalau nggak salah tentang profil ya. Profil pengguna internet yang menggunakan Magic Wi-Fi ini seperti apa. Nah, kebanyakan pasti kita memilih untuk ketika rumahnya itu adalah misalnya bertingkat gitu. Jadi bukan rumah yang tidak bertingkat terus kita tawarin Magic Wi-Fi. Jadi kita even kalau kita mau berlangganan via website pun di website kita kasih pertanyaan apakah rumah Anda bertingkat. Nah, kalau rumah Anda bertingkat, kita bisa langsung menawarkan iming-iming kita punya yang namanya sebuah solusi untuk rumah bertingkat supaya tidak ada dead zone. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kecepatan internet yang dipilih adalah juga kecepatan internet yang tinggi. Yang ketiga adalah ketika pengguna internet itu banyak gitu kan. Jadi kita salah satu ya di web kita juga kita yang namanya mempunyai pertanyaan kepada calon customer kita, apakah pengguna di rumah teman-teman itu misalnya lebih dari 5 orang. Nah, kalau lebih dari 5 orang kita udah pasti nih minimal pasti mereka ada 5 device dikali 2 lah gitu kan, ibaratnya begitu kan, pasti ada laptop, ada handphone. Nah, kami bisa langsung menawarkan yang namanya Magic Wi-Fi juga seperti itu. Jadi itulah tipikal-tipikal yang kita tawarkan. Jadi kita tidak langsung menawarkan ke semua tipe pelanggan karena ada juga pasti kita akan sia-sia melakukan effort 80% ke semuanya, ternyata hasilnya cuma 20% karena ternyata kita menawarkan ke rumah-rumah, misalnya rumah-rumah tidak bertingkat, ke rumah-rumah kecil dan juga ke rumah-rumah yang biasanya mengambil internetnya cuma 10 Mbps, 20 Mbps, itu kan yang tidak sangat efektif. Seperti itu sih Pak siapa tadi namanya? Pak Haris ya. Seperti itu. Apakah cukup puas, Pak? Ya, terima kasih Mas. Nah, berarti ini segmennya lebih ke B2C ya Mas Chandra ya? Iya, kalau MyRepublic ini kan kita kan lebih ke ke konsumer, ke residensial. Ya, apalagi kalau Magic Wi-Fi ini cocok sekali untuk B2C, salah satunya adalah untuk perumahan-perumahan dan family-family. Perumahan ya. Itu bisa dikatakan sales B dan A ya Mas ya, konsumen menengah atas ya. C+ pun bisa sih Mas sebenarnya gitu. C+ pun kalau misalnya mau dia kelas C+ tapi family-nya itu rumahnya banyak keluarganya itu juga bisa sih Mas. Oke, start dari C+ ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Chandra. Ya, terima kasih, kita kembalikan ke host. Terima kasih Bapak Hafiz untuk pertanyaannya. Tidak lupa untuk hadiah vouchernya akan kami kirimkan ke alamat yang telah terdaftar. Sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara. Saya selaku host ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara Media Gathering yang diselenggarakan oleh TP-Link dan MyRepublic. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Terima kasih.